Halnya Pak, surat ini sudah ada dengan Pak Haryono, keberatan dan penolakan forum terhadap nanti forum sendiri yang menyampaikan keberatan apa yang akan disampaikan di dalam rapat kita pertemuan pada hari ini. Yang adanya wacana ini, wacana oleh Kepala Dinas BMD dengan pegawai negeri. Itu inti penolakannya. Berarti di dalam surat ini sesuai kita kan pernah ketemu dengan DPMPD, rasanya dengan bagian hukum akan desa definitif di Kabupaten Pali ini. Kalau berdasarkan aturan dari SK itu sudah cacat demi hukum. Persyaratan tidak ada yang dipenuhi, 4.000 jiwa atau 800 kakak. Udah titik. Kalau mau aturan, jangan aturan dipermainkan di ujung-ujung acara. Dari awal acara kita buat aturan, itu acara. Aturan itu harus diikuti, dibuat di awal acara. Aturan itu kan harus masalah kan pergantian pejabat desa persiapan ini. Masalah pejabat desa persiapan ini. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Nah, kami ini yang pertama tidak diberitahu, itu yang pertama. Yang kedua, sebelumnya kami ini sudah menghadap bupati yang sah pada tanggal 17 bulan 12. Karena untuk tentang perpanjangan SK itu kan biasanya seperti itu oleh bupati pada waktu itu memerintahkan untuk ada kepala dinas DPMD. Nah kenyataannya ya, DPMD ini bersandiwara dengan kami. Nah ini tujuan kami datang ke sini, dan kemudian kalau memang itu iya benar, ya kami nagih hak kami. Kabarnya bakal ada pelantikan pengukuhan. Betul, bukan pengukuhan. Kalau pengukuhan itu kan berarti yang dilantik itu kami inilah. Pelantikan Pak ya? Ya ini pelantikan. Kami itu kan dari kabar, bukan dari surat. Info siapa yang bakal nanti Pak? Belum tahu. Belum tahu siapa pengganti kami ini. Kalau bukan kita gimana Pak? Hah? Kalau bukan dari kita sendiri? Kalau bukan dari kita sendiri sesuai dengan sudah menjadi suatu kesepakatan sebelum adanya evaluasi bahwa desa itu layak dan tidak layak untuk dijadikan desa definitif, kami belum menerima. Jadi kalau misalnya nanti sudah dievaluasi yang definitif bisa diajukan definitif, ya kami terima. Yang tidak bisa diajukan definitif, ya kembali ke desa ini kembali. Langkahnya seandainya kalau bukan kita dilantik dan sebelum evaluasi apa? Langkahnya ya kita mengadakan aksi. Kita adanya pembubaran desa siapa? Ya kalau masalah pembubaran desa persiapan itu kan, ya, andai kata memang tidak layak untuk diteruskan menjadi desa definitif, ya harus. Ya kenapa kalau memang tidak bisa dijadikan desa definitif harus kita paksakan kalau tidak berdasarkan aturan, habis ke uang negara. Sudah berapa tahun Pak kita Pak Desa persiapan itu yang bisa dikategorikan nama desa persiapan itu setelah adanya nomor register. Nomor register itu kalau tidak salah tahun 2019. Tadi nomor register itu baru berumur 2 tahun, memasuki 3 tahun. Sudah lebih Pak. 3 tahun 3 bulan, 2 tahun 3 bulan. Belum habis. Nah, bulan ini kan. Nah kami setelah direncanakan di bulan 10 ini kan. Nah kami setelah direncanakan di bulan 10 akan mengadakan rapat evaluasi oleh Pekani. Tahu-tahu cuma inilah. Ya kami datang ke rumah rakyat ini. Pak tadi ada terkait keuangan, tadi ada tunggakan, itu tunggakan apa aja Pak? Yang pertama tunggakan 2020, barangkali kan kamu tahu semua masalah tunjangan dan proporsional. Kemudian dari awal daripada kami dilantik, tahap pertama itu ada 10 desa, itu 8 bulan tidak dibayarkan. Nah jadi uangnya kemana? Nah itu maksud aku kan. Kemudian pada tahun 2016 kami juga kan dilantik lagi, memekarkan lagi desa sebanyak sejumlah 13 desa. Nah dari
mulai dilantik sampai akhir tahun 2016 masuk 2017 tidak ada tunjangan dan penghasilan apa-apa. Nah, baru dapat 2017. Sedangkan kami sudah menerima SK. Sebenarnya kami tidak mempertanyakan, mempersoalkan itu. Kalau perjuangan kami ini sukses. Nah, cuma kalau kami dibuat seperti ini, inilah ya, rasanya kami tidak senang. Dianggap kami ini capek. Kami ini kecil-kecil pejabatnya pejabat publik yang langsung dengan masyarakat. Ada pengadu Pak pasca pilkada ini Pak? Apa? Ada pengadu nggak pasca pilkada ini? Nggak ada ya? Nanti kaitannya kalau masalah pasca pilkada. Kepala desa persiapan ini adalah masalah keuangan yang belum terselesaikan untuk desa persiapan. Nah, saya tidak tahu persis itu keuangan yang mana ya. Yang ketiga, apabila selesai evaluasi dan selesai masalah keuangan desa persiapan, seluruh kepala desa persiapan yang hadir ini berjumlah 19 orang, mereka siap untuk diadakan pergantian sesuai dengan hasil evaluasi daripada desa persiapan ini. Itulah intinya. Nah, jadi menghendaki pertama diadakan evaluasi, dan selama evaluasi ini mereka menginginkan tetap sebagai kepala desa siap mendampingi tim evaluasi, yang kemudian minta selesaikan masalah keuangannya, dan yang ketiga setelah evaluasi dan keuangan selesai mereka siap untuk menerima apapun keputusan pemerintah kabupaten. Kukira itu. Katanya tadi ada proses aturan kepala desa persiapan selama ini sudah menyalahi aturan ini Pak. Oh, jadi begini, bahwa pembentukan desa persiapan itu kita sama-sama tahu. Ada undang-undangnya, ada PP-nya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, ada PP 34 Tahun 2014, ada Permendagri, dan sudah kita baca semua bahwa aturan itu mengharuskan syarat pembentukan desa persiapan itu minimal yaitu 800 KK dan 4.000 atau 4.000 jiwa. Nah, kalau kita mengacu kepada sana, sebenarnya kami lihat dari desa-desa persiapan yang ada berjumlah 26 desa itu sebenarnya belum ada yang sampai ke situ. Nah, bahkan desa yang dipekarkan pun tidak sampai jiwanya 4.000. Ada, tidak perlu kami sebutkan. Nah, oleh karena itu, karena kita butuh untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat, mendekatkan pelayanan dengan masyarakat, kami mendukung pembentukan dengan desa persiapan dengan catatan berarti pembentukan desa itu dalam arti tidak timbul gejolak. Yang kedua, kades-kadesnya kalau bisa kita harapkan pada saat itu jangan terlalu sering digonta-ganti. Karena beliau bisa mempersiapkan desa itu supaya bisa mandiri, menjadi desa induk, menjadi desa definitif. Tapi kalau gonta-ganti kan jelas, setahun ganti, belum sempat memikirkan ganti lagi. Nah, oleh karena itu kita nyarankan pada saat itu, alhamdulillah, berarti sejak berdirinya desa persiapan 2015 sampai saat ini tidak ada yang diganti. Kecuali yang meninggal, kecuali yang bermasalah, atau kecuali yang mengundurkan diri karena dia dapat jabatan yang lebih dari itu. Yang lainnya tidak ada yang diganti. Nah, kok mendadak saat ini semuanya mau diganti. Nah, oleh karena itulah kades-kades persiapan ini menyampaikan dengan kami. Nah, itulah kira-kira. Dan kalau memang berdasarkan aturan, kita sama-sama tahu. Tadi dibacakan berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat 5 memang betul PJS-nya itu adalah PNS. Tapi kita pertanyakan kenapa tidak dari dulu? Kalau mau PNS, tidak dari awal pembentukannya, tidak dengan tahun pertama, tahun kedua, tahun keempat, dan seterusnya, kok baru terakhir sekarang ini. Nah, sekarang ini desa persiapan alhamdulillah sudah mendapat perhatian dari Pak Gubernur. Saya hadir pada saat itu. Perhatian dari Pak Gubernur pada tahun 2020 kemarin sudah menyiapkan anggaran Banggup untuk desa persiapan 100 juta. Ya, gue kira itu, sehingga mudah-mudahan lah desa persiapan ini tetap eksis ya.